Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yajibu lan wajib ala man ing atase wong afsadahu kang rusak sapa man ing saum ai soma Ramadan tegese ing saum Ramadan ngrusak bijima'in kelawan jima. Athima kang dosa sapa man bihi kelawan jima li ajli saumi krono arae poso. La bistimnain ora kelawan nuprih metumani. Wa ukulin lan mangan apa kafaratun apa kafarah. Mutakarriratun kang bola-bali bitakarruril ifsadi kelawan bola-baline rusak. Wa illam yukaffir senajan durung bayar kafarah sapa man anisabiqi saking perkara kang dhisik ma'ahu sartane kodo ai ma'a kodo idzalika saum tegese sartane ngodoni mengkono-mengkono poso. Pada pembahasan kali ini Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa wajib atas seseorang yang merusak puasanya dengan sebab bersetubuh, dengan sebab jima, yang mana dia berdosa dengan jimanya ini karena dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Li ajli saum, untuk membayar kafaroh. Dengan kata lain, kafaroh itu wajib dibayarkan oleh orang yang merusak puasanya dengan jima atau bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Yang mana dia berdosa dengan jimanya itu karena dilakukan dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan. La bistimnain wa ukulin. Kafaroh ini tidak wajib oleh sebab seseorang merusak puasanya dengan cara istimna atau masturbasi. Yang mana masturbasi itu ada yang haram, ada yang tidak haram. Ketika kita memandang istimna itu di luar atau di selain siang hari bulan Ramadan. Yang mana standarnya istimna itu ketika dilakukan dengan tangan atau usaha sendiri, maka itu hukumnya haram. Sedangkan jika dilakukan dengan tangan istri misalnya, dengan usaha bantuan istri, maka itu tidak haram. Namun ketika istimna itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa, maka seseorang ini berdosa sebab istimnanya itu dan puasanya batal. Namun demikian, orang yang merusak puasanya sebab istimna di siang hari, dia tidak wajib membayar kafaroh. Berbeda dengan orang yang merusak puasanya di siang hari bulan Ramadan dengan cara berjima. Sayyid Bakri Syatok di dalam I'anatul Talibin beliau menyatakan fala tajibu al-kafarah ala man afsadahu bil istimna. Kafarah tidak wajib atas orang yang merusak puasanya dengan istimna. Walaupun istimna itu di siang hari bulan Ramadan juga haram dan orang yang melakukannya berdosa. Kemudian kafarah yang wajib atas orang, yakni man afsadahu bijima'in,
itu berlaku kelipatan dengan kelipatan rusaknya puasa pada bulan Ramadan yang terjadi. Mutakarriratun bitakarruril ifsadi. Maka ketika seseorang pada tanggal 1 Ramadan katakanlah menjima istrinya, kemudian pada hari kedua dia menjima istrinya lagi di siang hari bulan Ramadan, maka dia dikenai kewajiban membayar 2 kafarah. Hal ini juga dijelaskan oleh Sayyid Bakri Syata, beliau mengatakan, فَإِذَا جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ. Kalau seseorang menjima istrinya di dalam 2 hari yang berbeda, yakni di siang hari bulan Ramadan pada 2 hari yang berbeda, maka dia wajib membayar 2 kafarah. Au fi salasatin fasalasun. Atau di dalam 3 hari yang berbeda, maka dia dikenai kafarah sebanyak 3 kafarot. Bahkan kalau seseorang menjima istrinya di semua hari selama bulan Ramadan, maka dia dikenai kewajiban membayar kafarot sejumlah hari Ramadan yang dia rusak dengan sebab jima. Bal law wati'a fi jami'i ayyami Ramadan lazimahu kafarat bi'adadiha. Kenapa kok jumlahnya kafarah itu berbilang sejumlah dengan hari pada bulan Ramadan yang dia rusak puasanya? Wa dzalik li'anna shauma kulli yaumin ibadatun mustaqillah. Kata Sayyid Bakri Syata, karena puasa pada masing-masing hari itu adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang independen. Sehingga ketika seseorang merusak di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia merusak hari berikutnya dan seterusnya, berarti dia merusak beberapa ibadah sejumlah hari yang dia rusak puasanya itu. Kemudian selain kewajiban membayar kafarah, bagi orang yang merusak puasanya itu dengan sebab jima, dia juga diwajibkan untuk mengqadha puasa yang dia rusak itu di kemudian hari. Kemudian selain kafarah dan juga mengqadha puasa, seseorang yang merusak puasa Ramadannya dengan jima, dia juga dikenai ta'zir. Jadi ada 3 yang menimpa orang yang merusak puasanya dengan cara jima di siang hari bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Bakri Syata rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal hasil al-wati' alaihi salasatu asya'a. Bagi wati, yakni orang yang menjima, berarti suami, dia dikenai 3 hukuman. Yang pertama al-qadha, dia wajib mengqadha puasa yang dia rusak itu di kemudian hari dengan segera. Wal kafarah, dan kemudian dia wajib membayar kafarah. Wat ta'zir, dan dia juga dikenai ta'zir. Sedangkan bagi istri, yang mana istri dalam konsep ini disebutnya mautu'ah, yaitu perempuan yang diwati, yang dijimai. Alaiha syai'an, maka baginya konsekuensinya hanya ada 2. Yang pertama qadha, yang kedua ta'zir. Bagi sang istri tidak diwajibkan untuk membayar kafarah. Jadi dalam hal ini kafarah hanya wajib dibayarkan oleh al-wati, dalam hal ini adalah suami. Kenapa kok istri tidak dikenai kewajiban membayar kafarah? Ya, karena pada hakikatnya puasanya sang istri itu tidak rusak sebab jima. Puasanya sang istri itu sudah rusak duluan sebab idkhalul ba'd, masuknya sebagian dari hasyafah. Li'annahu qad wasalat ainun jawfahu. Karena ada sesuatu ain yang masuk ke salah satu jawf dari sang istri, yang mana itu sudah membatalkan puasanya. Jadi sebelum dijima, puasanya hakikatnya sudah batal terlebih dahulu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, kemudian kafarotnya itu apa? Kafarot yang wajib dibayarkan ketika seseorang merusak puasanya dengan berjima di siang hari bulan Ramadan. Wal kafarotu, utawi kafaroh, iku itqu raqabatin, iku merdekaake budak, mukminatin kang mukmin. Fasaumu syahraini, mongko nuli-nuli poso 2 wulan. Ma'at tatabu'i sartane delendeng. In ajaza, lamun apes sapa man anhu saking
'itqu raqabatin mu'minah. Fa it'amu sittina mongko nuli-nuli aweh mangan ing wong 60 apane miskinan wong miskine. Au faqiron utawa wong fakir in ajaza lamun apes sapa man anisaumi saking poso 2 wulan ma'at tatabu li haramin krana tuwa au marodin utawa loro. Biniyati kafaratin kelawan niat kafarah. Wa yu'ta lan den paringake likulli wahidin maring saben-saben siji apa muddun sak mud min ghalibil quti saking ghalibe perkara kang digawe pikuatan. Wala yajuzulan ora wenang apa sorful kafarati apa nasarufake kafarah liman maring wong talzamuhu kang wajib ing man apa mu'natuhu apa biayane man. Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah kemudian menjelaskan kafarah yang wajib dibayarkan itu adalah yang pertama memerdekakan seorang budak yang beriman, budak mukmin. Di sini disebutkan raqabah, tapi kata Sayyid Bakri Syato itu maksudnya adalah roqiq, yakni baik itu abdun atau amat. Fal murad bir raqabah ar-raqiq. Fahuwa min itlaqil juz 'alal kul. Kemudian kalau tidak mampu memerdekakan seorang budak mukmin, maka boleh diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut ma'at tatabu. Tatabu ini maksudnya tidak boleh dipisahkan walau barang 1 hari. Maka ketika seseorang merusak 1 hari dari 2 bulan ini, maka status tatabu'nya rusak dan dia harus mengulangi dari awal. Sayyid Bakri Syato mengatakan fa'in afsada yauman walau al-yaum al-akhir walau bi'udhrin kanisyani niyatin wa safar wa marad ista'nafa asy-syahraini. Kalau dia merusak 1 hari walaupun itu hari terakhir, walaupun sebab uzur seperti misalnya lupa niat ataupun karena safar, bepergian, ataupun karena sakit, maka dia wajib mengulangi 2 bulan dari pertama. Berbeda halnya jika dia merusak 1 hari itu sebab junun atau ighma. Sebab junun misalnya, gila, maka ketika dia kembali normal, kembali sehat, maka dia tinggal melanjutkan hitungan dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi misalnya sudah dapat 1 bulan, tinggal dilanjutkan sisanya. Kemudian jika tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka bisa diganti dengan memberi makan 60 orang miskin atau 60 orang fakir dengan niat kafarah. Ini kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, misalnya karena sudah tua atau sakit. Maka 60 orang fakir atau miskin ini diberi masing-masing 1 mud dari makanan pokok daerah setempat. Kemudian beliau menjelaskan wala yajuzu sorful kafarah liman talzamuhu mu'natuhu. Kafarah itu tidak bisa diberikan kepada orang yang nafkahnya itu wajib atau ditanggung oleh orang yang membayar kafarah tersebut. Jadi kafarah ini statusnya adalah murattabah ibtidaan wa intihaan. Urut, tidak bisa memilih. Naam. Wa yajibu 'ala man aftara fi ramadhana li'udhrin ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.